Wassalamualaikum warahmatullahi Allah tabaraka wa ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam Nabi yang kita cinta, yang kita rindu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masuk di bab muskilatul kalimah ya. Sudah selesai, Ustaz. Selesai. Lahan. Ini lahan. Ya. Baik. Lahan, apa itu lahan? Singkat, padat, jelas. Ada yang bisa membantu menjelaskan? Silakan. Peristiwa kesalahan di dalam membaca, baik kesalahan ringan atau berat, biasa. Terus? Ada yang lahan jali, ada yang lahan khafi. Terus? Apa lahan jali? Kesalahan yang nampak, kesalahan berat di dalam membaca pada suatu lafaz dari segi harokat maupun huruf, baik mengakibatkan berubahnya makna maupun tidak. Baik. Jadi kalau jali itu kesalahan berat, ya. Dia mencakup apa? Harokat, ya. Pergantian harokat harusnya fathah jadi kasroh atau kasroh jadi fathah sebaliknya ya. Ataupun huruf jadi misalnya sin dibaca sod dibaca sin, ya. Atau misalnya hurufnya ada yang hamzah tahqiq dibaca tashil, nah, gitu ya. Kalau sampai berubah kata, berubah wazan atau berubah fungsi huruf karena harokat, ya kan, harusnya marfu dibaca mansub ya, harusnya fathah, harusnya dhammah dibaca fathah atau sebaliknya ya. Wah, itu kesalahan berat ya. Di antara kesan paling berat yang pernah diungkap beberapa kitab itu adalah surah At-Taubah misalnya kan. Bara'atu minallahi wa rasulih di surah At-Taubah. Itu kalau kita bacanya ya keliru harokatnya itu bisa bermakna Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dari orang musyrikin Nabi, itu kesalahan yang luar biasa besar yang harus dihindarkan ya. Nah, coba Ustazah dibaca halaman 177, monggo. Yang mana Ustaz? Yang semuanya? Dari ketika membaca Al-Quran. Ketika membaca Al-Quran dengan tartil optimal sebagaimana perintah yang terkandung di dalam surah Al-Muzammil ayat 4 dan Al-Furqan ayat 32, dan kami Allah telah membacakan Al-Quran dengan sebenar-benar tartil adalah wajib ain bagi pembacanya, akan berarti bahwa mereka yang tidak melaksanakan perintah tersebut adalah haram hukumnya. Apabila sampai terjadi pergantian huruf atau lafaz, tentulah berdosa baginya. Peristiwa kesalahan di dalam membaca, baik kesalahan ringan atau berat, biasa disebut dengan lahan. Al-lahnu. Kesalahan membaca atau lahan terbagi menjadi dua jenis. A. Kesalahan jali atau al-lahnul jali. Kesalahan jali adalah kesalahan berat di dalam membaca pada suatu lafaz dari segi harokat ataupun huruf, baik mengakibatkan berubahnya makna maupun tidak. Nah, ini digarisbawahi ya. Pertama digarisbawahi dulu bahwa tidak semua berubah harokat itu berubah makna, atau tidak semua berubah huruf itu berubah makna ya, tapi sebagian besar berubah makna ya. Sekalipun tidak merubah makna, kalau harokatnya salah itu tetap apa? Tetap jali. Silakan lanjut misalnya an'amta dibaca an'amti, berubah makna. Ya, ini paling parah ini ya. Berubah harokat dan berubah
makna ya. Berubah fa'il. An'amta. Nggih. Lanjut. Alhamdulillahi dibaca alhamdulillahu, tidak berubah makna. Nggih. Iyyaka dibaca hiyaka, berubah makna. Terus Maliki yaumiddini dibaca maliki yaumil qiyamati. Tidak berubah makna. nggih, sama padahal ya, Sama. yaumiddin jadi yaumil qiyamah sama, tetapi ini kesalahan juali banget ya. Dulu pernah ada isu ya. Khadafi itu kalau membaca kul tuh ya ayyuhal kafirun, dia hilangkan kulnya. Ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Itu kontroversi ya. Walaupun sebagian mengatakan itu fitnah kepada beliau, ala kulli hal kita tidak sedang menghukumi beliau benar atau salah ya, tetapi kalau sudah menyandarkan perubahan kata dalam Quran itu, yaitu jali, kesalahan besar ya. Oke, lanjut. Bagi yang melakukan silakan. Bagi yang melakukan kesalahan jali dengan sengaja, menganggap mudah atau menyederhanakan masalah, hukumnya haram secara ijma'. Oke. Ya, jadi jali ini tidak ada toleransi ya, artinya ya betul-betul nggak boleh gitu kan ya. Tetapi Ustadz gimana kalau nggak sengaja? Ya namanya nggak sengaja ya dimaafkan ya, mudah-mudahan dimaafkan gitu kan ya. Tapi ketika sudah tahu, wah harus betul-betul dijaga betul ya, hati-hati ya, jangan sampai menyengaja ataupun menganggap mudah ya, ataupun menyepelekan, menyederhanakan. Nah, itu udah nggak ada toleransi ya, itu haram secara ijma'. Baik. Lanjut, kesan khafi Ustaz. Kesalahan khafi, al-lahnul khafi. Kesalahan khafi adalah kesalahan ringan di dalam membaca pada suatu lafaz yang tidak mengakibatkan berubahnya makna. Peristiwa kesalahan jenis ini hanya dapat diketahui oleh ahli ilmu tajwid, sedangkan orang awam tidak mengetahuinya. Misalnya tidak membaca izhar, idgham, ikhfa, dan tidak memperhatikan hukum-hukum tajwid ketika membaca Al-Quran. Ya. Jadi ini ringan ya, khafi ringan ya. Tidak sampai berubah makna. Ya. Ini kesalahan dalam hal ilmu kesempurnaan ya. Kalau kita belajar tajwid itu kan apa sih yang dipelajari? Kebanyakan hubungan antar huruf. Ya misalnya ikhfa-nya kurang ya, gunahnya kurang misalnya kan. Idharnya hilang, nun bainiyahnya gitu kan. Nah, itu khafi hukumnya. Ya, dia kesalahan ringan. Ya. Tetapi kalau sengaja ya haram. Coba dibaca lagi Sobat. Hukum bagi mereka yang melakukan kesalahan khafi apabila disengaja atau menganggap sederhana, menurut pendapat yang terpilih adalah haram. Oke. Ya. Lanjut. Walaupun ada sebagian minoritas ulama berpendapat makruh. Saya ulang. Walaupun ada sebagian minoritas ulama berpendapat makruh dan tidak terpuji apabila kesalahan khafi tersebut terkait dengan ketidakserasian di dalam ukuran bacaan mat atau sedikit kurang tepat di dalam mempraktikkan hukum-hukum di dalam ilmu tajwid. Misalnya terlalu bergetar di dalam membaca huruf ro, membaca taghlidz lam, ini dalam riwayat Farsh ya Ustaz. Membaca taghlidz lam dan yang semisal mengingat kualitas tartilnya rendah. Iya, taghlidz lam itu ya riwayat Hafiz juga ada kan? Kalimat Ya. lafzul jalal Allah. Baik, nah khafi lingkungannya begitu nggih. Dia nggak sempurna dalam hal alaqatul huruf ya, atau hukum-hukum yang sifatnya khusus ya, tafkhim tarqiq gitu kan. Secara mayoritas sih haram gitu ya. Kalau menganggap sederhana dan seterusnya ya. Tetapi kalau ada minoritas ulama yang makruh saja ya, karena nggak serasi matnya, itu kan makruh saja gitu. Atau misalnya
getarannya ro, ada yang khilaf gitu kan. Berapa getaran ketika kita lihat dalam referensi, satu getaran lembut, terus kemudian berpendapat yang lain, ya mungkin ada nanti semacam tartilnya belum maksimal gitu ya. Nah, bagaimana menghadapi itu semua? Dilanjut saja setiap muslim, monggo. Setiap muslim haruslah berusaha sekuat tenaga dan semaksimal mungkin untuk dapat membaca Al-Quran dengan tartil yang berkualitas unggul dan bertajwid, sehingga terhindar dari kesalahan jali maupun khafi dalam rangka memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian akan termasuk dalam kelompok dan barisan para malaikat. Apabila sudah berusaha dengan tidak mengenal menyerah dan putus asa, namun masih juga belum mencapai tartil optimal atau bertajwid yang diharapkan atau melakukan kesalahan, minimal ketidaktepatan di dalam membaca Al-Quran, Allah tetap menghargai jenis jerih payahnya. Hal ini sejalan dengan keterangan hadis Rasulullah SAW dari Siti Aisyah berikut. Orang yang ahli dan mahir dalam membaca Al-Quran akan masuk di dalam kelompok dan barisan para malaikat yang mulia dan terpuji. Sedangkan orang yang tidak ahli atau mahir membaca Al-Quran dan masih terbata-bata walaupun sudah berusaha tanpa mengenal lelah, maka dia akan mendapat 2 pahala. Ya, jadi pahala itu luar biasa kalau kita di Quran itu, nggih. Kalau sampai bagus ya dapatnya ajudan-ajudan VIP gitu ya. Lagi ya, dapat pendamping yang ada utusan khusus ya. Kalau saya punya ustadz dulu itu karena terkenal, terus nasional gitu ya, terus dekat dengan pemerintah jenderal-jenderal, dikirimlah kalau kemana-mana itu ada patwalnya kayak gitu ya. Nah kita itu kalau dengan manusia aja begitu ya, menghormati segala macam ya, gara-gara ada pengawalnya. Nah, bagaimana ketika kita ingin mendapatkan istimewa itu dari Rabbul Alamin ya, dari Allah Subhanahu wa taala, ya sempurnakanlah bacaan Quran kita, hindari semua kesalahan jali maupun khafi. Ya, kalau bisa mengupayakan ya, walaupun mungkin hasil itu rezeki minallah ya. Hasil itu jangan kemudian mematok harus berhasil di dunia. Hasil itu paling bagusnya di akhirat. Ya, di akhirat sana nanti itu wah, bacaan Quran mudah-mudahan yang ikut semua di sini itu indah-indah semua ya. Jadi nggak apa-apa yang belum berhasil di sini ya, di dunia, di kehidupan yang fana ini belum berhasil nggak apa-apa, tapi jangan pernah menyerah ya, karena yang dinilai Allah Subhanahu wa taala adalah pertama usaha ya, hatinya serius, sungguh-sungguh niatnya, terus ketika dia menjalankannya juga dengan penuh kesungguhan ya, sampai betul-betul Allah Subhanahu wa taala ridho dengan apa yang kita lakukan ya, sehingga paket pahalanya itu betul-betul mulia nanti di Allah Subhanahu wa taala. Baik ya. Nah, saya ingin ada pendalaman tentang hukum membaca Al-Quran dengan tajwid atau tartil. Catatan kakinya yang bawah silakan dibaca sudah. Artinya silakan. Artinya hukum membaca Al-Quran dengan bertajwid, mujawwad serta tartil adalah wajib ain bagi setiap muslim maupun muslimah. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Muzammil ayat 4 yang artinya, dan bacalah Al-Quran dengan kualitas tartil yang sebenar-benar tartil. Juga firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 121 yang artinya, orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenar-benar bacaan, tartil yang unggul. Sebentar, ini ayat ini ya, sebenarnya itu cerita tentang alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bihi. Jadi ini nyindir sebenarnya dengan orang-orang Yahud dan Nasara ya. Mereka ketika diberikan kitab itu, mereka ini apa? Enggak baca dengan benar. Ya. Mereka bacanya asal-asalan, bahkan mereka menyembunyikan beberapa bacaan firman itu disembunyikan. Ya, betul-betul kurang ajar terhadap kitabullah, itu kurang ajarnya ngeri. Ya, merubah-rubah coba. Bahkan dijadikan dagangan.
jadikan dagangan tuh gini maksudnya. Ketika dia datang ke penguasa ya kan, penguasa butuh dalil, dibikinkanlah dalil. Begini ini ada di dalam firman Tuhan. Begini-begini, oh bagus gitu kan. Atau ketika ada penguasa nanya gini-gini hukumnya gimana? Ketika disembunyikan sebagian dia dapat duit gitu kan. Itu yang menjual, bukan jualan mushaf Quran, bukan ya. Baik, nah itu sebenarnya sindiran kepada mereka. Ya alladzina atainahumul kitab yatluna haqqa tilawati ulaika yu'minuna bihi. Nah, satu-satunya yang baca dengan benar ya umat Islam. Ya. Bahkan orang kafir Quraisy ketika mereka mendapati umat Islam ini dapat Al-Qur'an, mereka sebenarnya iri ya. Mereka itu bilang gini, orang kafir jahiliyah itu. Coba kalau kami dapat Injil, kami dapat Taurat, pasti kami jadi orang yang sangat hebat. Ya, giliran datang beneran Quran, nggak mau beriman ya. Ya maka beruntunglah yang beriman yang mengikuti Nabi Muhammad SAW akhirnya menjadi penguasa dunia ya dengan barokah Quran. Ya, makanya Quran itu sangat dihargai, dihormati betul-betul ya. Penulis wahyu itu kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya nulis wahyu itu enggak sembarang orang dulu tuh. Ya, yang bisa ditokohkan dalam masalah bidang Quran itu betul-betul punya kedudukan yang luar biasa ya. Tapi seiring orang jadi glamor, orang jadi kehidupannya mewah segala macam ya, masuklah infiltrasi dari luar. Mereka tahu ya, orang-orang kafir luar ya, dari Romawi maupun dari Yahudi sendiri, mereka tahu kalau umat ini meninggalkan Quran baru bisa dikalahkan. Selama umat itu masih pegangannya Quran, bacaannya Quran, hari-hariannya Quran, ya, diskusinya itu Quran, bahasan paling seriusnya itu umat itu Quran, itu akan nggak pernah bisa dikalahkan. Nah, dari situ mereka bikinlah sesuatu yang bisa menandingi Quran, dari mulai musik-musiknya, ya, yang melenakan, kemudian dibikin budaya-budaya yang menjauhkan dari Quran, seterusnya. Ya, jadi kalau umat ini mau kembali bangkit lagi, ya hendaknya ya kembali kepada sumbernya, muliakan Quran secara keumatan ya. Alhamdulillah hari ini sudah mulai. Ya, tadi pagi saya ngobrol dengan Pak Iskandar yang punya Pemilang itu. Beliau cerita ada seorang pendeta evangelis ya dari Amerika itu. Dia objektif, perempuan. Kalau nggak salah namanya Karen Armstrong, boleh dicari nanti ya. Nah, dia itu meneliti Quran ya secara objektif luar biasa. Oh, ternyata benar ini. Ya, sampai kemudian beliau menulis biografi pembawa Quran itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, singkat cerita itu beliau terkagum-kagum sampai temannya itu bingung. Kamu lagi jatuh cinta ya sama itu gitu ya. Menyebut Nabi Muhammad SAW ya. Beliau bilang ini luar biasa ya. Sampai ada kalimat yang menarik gini kata beliau. Ya, seandainya Nabi Muhammad SAW ya hidup di zaman ini, saya rela jadi istri ke-11-nya. Dia kan perempuan gitu dan sosok yang membawa Quran itu betul-betul indah luar biasa ketika Quran betul-betul diterapkan di kehidupannya. Ya, ini PR kita semua ya. Setelah kita belajar ya menghindari kesalahan ya, kita kan pengennya sempurna gitu ya. Ya mudah-mudahan umat ini merespon ya dan juga ridho Allah Subhanahu wa taala turun keberkahan ya di kehidupan generasi kita seterusnya ini kan insya Allah udah mulai bangkit kan ya, udah mulai seneng Quran ya, udah mulai orientasinya itu sekolah itu kalau nggak ada tahfidz Qurannya itu udah, kalau kata Pak Kiai gitu ya. Dulu Pak Kiai itu bilang gini, ya kami dulu ngapal Quran itu suatu kemunduran. Jadi kalau ada orang ngapal Quran, suatu ketidakmodernan ya. Kitab zaman dulu masih dihafal-hafal sampai sekarang gitu ya. Nah beliau baru kemudian cerita hari-hari ini aja suasananya udah berbeda jauh. Bahwa manusia banyak yang kemudian menghargai Quran. Ya, makanya saya yang sudah mulai usia-usia segini ini nyari amal terbaik apa ini yang bisa kita lakukan untuk membangkitkan umat, ya pilihannya adalah Quran ya. Makanya
semua teman-teman, ustadz-ustadzah yang sudah ya berinteraksi intensif ya. Alhamdulillah Muskiratul Kalimat selesai 30 juz gitu kan. Berarti insya Allah udah gak ada masalah lagi kan. Menghadapi Quran ini sudah clear. Segera lakukan ya amal kebaikan sebesar-besarnya untuk bisa mendapatkan keberkahan Quran. Itu. Lanjut, sementara itu silakan. Sementara itu hukum belajar ilmu tajwid terbagi menjadi dua. Pertama, bagi masyarakat umum hukumnya sunnah. Yang kedua, bagi masyarakat khusus atau tertentu, yaitu orang yang mempunyai tanggung jawab di dalam belajar mengajar Al-Quran, maka hukumnya wajib ain, sampai dia dapat menjadi tokoh dan contoh bagi masyarakat awam lainnya dalam keahlian membaca Al-Quran yang berkualitas. Nah, sampai sini dulu ya. Ini saya ngingetin ini ya, diri saya sendiri terutama dan juga teman-teman ustadz-ustadz semua. Kita itu sudah selesai di dalam masalah keawaman ya. Jadi untuk orang awam ya, ammatun nas, kita udah bukan lagi awam nih ya. Kita udah selesai 30 juz nih Muskiratul Kalimat ya, dan tidak ada masalah lagi nih ya dalam Quran. Jadi kita udah selesai ya. Nah, makanya kita sudah harus masuk ke ranah kedua, yaitu masyarakat khusus. Salah sendiri mau belajar sama saya. Dulu kata Pak Kiai gitu ya, Pak Kiai Hasan Safa itu, ya ini sindiran sekaligus tanggung jawab kata beliau ya. Salah sendiri ngambil sanad dari saya. Putus-putus. Halo, jelas? Iya jelas. Ya, jadi ini sudah harus kita ambil nih tanggung jawab untuk menjadi pembelajar dan pengajar Al-Quran. Ya, ini hukumnya wajib ain ini untuk semua yang sudah belajar ini ya, untuk harus juga mengajarkan Al-Quran ya, sampai nanti kita bisa menjadi ahli di dalam Quran ya, ahlul Quran. Nah, teknisnya gimana? Dibaca bait selanjutnya apa? Paragraf selanjutnya. Silakan sudah. Hendaknya di setiap kota ada sekelompok orang yang mempelajari tajwid Al-Quran dan mengajarkan kepada masyarakatnya. Jika di dalam satu daerah tersebut tidak ada sekelompok orang yang mempelajari atau mengajarkan tajwid Al-Quran, maka seluruh penduduknya berdosa. Nah, sampai sini. Ngeri nggak ini? Ya, saya jadi ingat cerita di Jakarta itu ada satu daerah. Ya, daerahnya itu dulu terkenal sebagai kampung preman. Ya, kampungnya penjahat gitu ya. Udahlah. Saya pernah juga masuk waktu awal-awal masih usia baru nikah lah ya, 20 berapa gitu. Masuk ke sana itu, saya ngadain pengajian di daerah Priok, itu ditawarin, ya, Ustadz mau HP model apa? Ya, kami ada nih. Ya, lu hebat banget nawar-nawarin HP, waktu itu HP masih luar biasa ya, mahal banget. Ya kami habis membajak bis katanya. Ya Allah ya Rabbi. Jadi HP bajakan ya, ngerampok satu bis gitu ya, ditawarkan ke kita ya. Di situ ada panah, ada apa, celurit, ada senjata-senjata ngerampok gitulah ya, senjata tajam gitu. Waduh ya, udah masuk situ tuh orang mabok, orang aduh itu kenapa? Oh, habis mabok satu itu. Ya Allah, betul-betul suasana mengerikan ya waktu itu kita pertama kali melangkahkan kaki dakwah di sana itu. Nah, singkat cerita, beresnya dengan apa coba? Dengan adanya guru ngaji. Ya, ada guru ngaji di situ ngajarin alif ba'ta ke anak-anaknya ya. Alhamdulillah bapak-bapaknya juga mulai sadar. Ya. Moderasi, Ustaz. Okay. Jadi sepreman-premannya preman itu nggak pengen anaknya jadi preman. Ya, saya punya teman, ya, saya waktu datang ketemu beliau pertama kali nangis. Ya, itu santrinya TPA ngaji sore gitu, ngaji doang, ngajar alif bata takjim khafah itu, ya, distelkan murotalnya Musyari Rasid gitu, ya, ngaji sore yang TPA, ngaji TPA gitu, santrinya berapa coba? 2.000 dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam antri 10 orang antri
selesai ganti lagi ya. Total 2.000. Saya nangis waktu itu datang tuh, ya Allah. Ya, saya santrinya cuma berapa bertahun-tahun ini ngajar ngaji ke 2.000 orang ya, alhamdulillah. Ala kulli hal, sekarang udah punya cabang di mana-mana. Ya, kapan-kapan kalau ada yang mau belajar, saya sarankan salah satu strategi ya untuk ngaji sore itu dibikin profesional gitu. Jadi kalau mau ngaji di situ kakaknya harus ada, ya orang tuanya harus nyerahin data ya, surat nikah, kayak pokoknya ngaji di situ tuh betul-betul serius gitu. Yang ngalahin kuliah. Walaupun bayarnya nggak dipatok ya, yang penting mau berkontribusi dengan masalah. Ya ala kulli hal itu fenomena yang saya dapati keberkahan ini insya Allah turun di negeri kita ini insya Allah ta'ala ya, atau umumnya ke dunia ini ya insya Allah ta'ala bi barokatil Quran, atas berkahnya Quran ya. Makanya hendaknya setiap kota ada guru Qurannya ya, setiap kampung ada guru Qurannya ya. Kalau enggak ada, karena ini fardu ain, orang sekampung berdosa semua ya. Makanya harus dicetak segera ini guru-guru Quran supaya kampungnya itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, lanjut Ustaz. Dalil dari ketentuan tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala surah At-Taubah ayat 122 yang artinya, mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama. Dan belajar ilmu tajwid merupakan bagian dari tafakuh fiddin. Jika sebagian masyarakat pada suatu daerah sudah ada yang belajar dan mengajarkan tajwid Al-Quran yang berkualitas, maka gugurlah kewajiban seluruh masyarakatnya. Ini penting ya. Ini ayat yang luar biasa, cukup berkesan dalam hati saya ya. Jadi saya dulu pernah jadi penulis majalah. Jadi cukup lama ngoprek-ngoprek komputer, nulis, menyajikan di dalam di dalam kehidupan masyarakat ya. Di antara ayat yang berkesan adalah wa makanal mu'minuna liyanfiru kaffah ya. Enggak patut bahasanya gitu ya. Semua orang beriman itu dimobilisasi semua ya, digerakkan semua untuk ke medan jihad. Falaula nafar ya, maka hendaknya apa? Mingkul firqah, ada di antara satu kelompok di antara mereka itu minhum ta'ifah ya, satu bagian kecil ya, liyatafaqahu fiddin, untuk betul-betul mendalami agama ya. Jadi kalau satu keluarga ya itu nggak boleh ada cerita semuanya berjihad, nggak boleh, harus ada satu yang kemudian ngajinya harus benar ya, satu yang Qurannya harus benar ya, satu yang dia harus memiliki keilmuan yang kuat ya. Jangan sampai yang lainnya semuanya tidak ada sama sekali ya. Satu keluarga ataupun satu desa, satu kampung, satu masyarakat harus ada yang menjaga ini ya. Ini sama berarti kedudukannya antara orang yang berjihad perang fisabilillah ya, berdarah-darah ya, ribat di pinggir perbatasan untuk mempertahankan Islam, itu kedudukannya juga sama dengan orang yang mau belajar sungguh-sungguh Quran ya. Karena sumber ilmu, sumber keberkahan umat Islam itu Quran ya. Makanya kemudian dari sini ya harus kita wujudkan ya masyarakat itu yang selesai di dalam masalah pembelajaran Quran ini. Lanjut Ustaz, silakan. Dengan demikian kesimpulan dari penjelasan teks di atas adalah sebagai berikut. 1. Bahwa membaca Al-Quran dengan tartil yang unggul atau bertajwid adalah wajib ain. 2. Dalil membaca Al-Quran dengan tartil yang sebenar-benar tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih.
Ini ada salah cetak Ustaz kayaknya. Harusnya yatlunahu, hunya panjang, di sini enggak panjang. Oh, nggih. Karena berharokat semua. Ini enggak ada bukan pengecualian. Lanjut, ini kayaknya bukan muskulatur kalimah itu. Harusnya panjang, tapi salah cetak. nggih. Jadi ini karena ngetiknya kayaknya manual ini. Oke, silakan lanjut. Yang ketiga, bahwa alat atau media untuk mencapai bacaan Al-Quran yang berkualitas tartil yang optimal adalah ilmu tajwid, di mana disiplin ilmu ini adalah hasil penelitian, pencermatan, dan rumusan tentang cara dan hukum membaca Al-Quran agar mencapai kualitas bacaan yang sebenar-benar tartil oleh para pakar Al-Quran dan ulama salaf pada zaman tabi'in dan tabi'in. Hal ini seiring dengan pernyataan Ibnu Jazari di dalam nazamnya. Membaca Al-Quran dengan bertajwid adalah wajib dan berdosa bagi pembaca yang tidak bertajwid. Baca Arabnya Ustaz. Wal akhdhu bitajwidi hatmun lazimu man lam yujawwidil Qur'ana athimu. Ya, ini bacanya Quran atau Qurana? Qur'ana, di sini Qur'ana. Oh, okay. Boleh ya, boleh Qur'ana, boleh. Beberapa riwayat, ada perbedaan riwayat ya. Ya, tapi kalau populer harusnya Qurana. Kalau lahjah Quraisy hamzahnya dihilangkan ya. Taib nomor 4 sudah silakan. Bahwa mempelajari ilmu tajwid bagi kaum muslimin secara umum adalah sunnah. Namun bagi orang tertentu khusus misalnya pengajar atau tokoh agama atau orang yang dipercaya sebagai pemegang estafet ahli Al-Quran, maka hukum mempelajari dan mengajarkannya adalah fardu ain. Ya, jadi yang miris hari ini itu ya teriak-teriak tentang Islam, ternyata Qur'annya berantakan ya. Alhamdulillah, ini jangan sampai demikian ya. Ya kalau salah dalam hal khofis sih enggak Mas, tapi kalau salahnya jali ya kita sering dapati khotib-khotib Jumat ya lantang sekali mengingatkan umat tentang ini itu ya. Ketika jadi imam, waduh bacaannya berantakan ya. Waduh. Mudah-mudahan itu segera hilang ya. Saya pernah dapat jadi konsultan ormas besar ya di Indonesia ini yang pendakwah-pendakwahnya itu udah sepuh-sepuh ya, yaitu kita tidak mengurangi kemuliaan mereka umat yang luar biasa mendahului kita ya dari segi usia, itu luar biasa serius berdakwah berjuang ya, tapi bacaan Qur'annya jarang ada yang memperhatikan. Maksudnya nggak ada yang membantu untuk memperbaiki, sibuknya berdakwah ya. Itu pahala buat mereka, tapi seharusnya ya yang pertama kali itu ya Quran dulu ya. Makanya Nabi SAW itu identik ketika mengutus dai ke satu wilayah itu beres dulu Qurannya ya. Jadi utusan-utusan Nabi Muhammad SAW itu tidak ada yang diutus ke satu wilayah terus bacaan Qurannya belepotan atau bacaan Qurannya nggak bertajwid gitu atau kurang ya, nggak ada ya. Selalu yang namanya dai, yang namanya pendakwah itu Qurannya beres dulu baru kemudian apa yang lainnya ya. Makanya saya sering diingatkan ya, panjang lebar nih kalau guru saya cerita tentang musibah aktivis dakwah yang Qurannya belum sebaik gitu ya, masih banyak kesalahan khafinya maupun jalinya. Nah, ini mudah-mudahan segera hilang ya, sehingga Quran menjadi prioritas untuk menjadi standar kebaikan di masyarakat kita ya. Alhamdulillah udah mulai-mulai sekarang. Ya, kalau ada misalnya Pak Camat atau Pak Bupati, Pak Gubernur ya, kalau bisa malah Pak Presiden nanti. Ya, kalau bisa itu yang Qurannya bagus gitu. Ya, karena kan pemimpin suatu wilayah, suatu negeri ya, suatu kampung, suatu kota itu ya dilihat Qurannya gitu. Nah, kita berharap nanti akan ada era seperti itu ya. Bahkan cita-cita kita itu ya, kami dan teman-teman itu pernah bercita-cita Presiden Indonesia harus hafal Quran gitu. Kita akan lahirkan generasi yang presidennya itu hafal Quran, insyaallah taala diridhai Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan kalau ngasih hadiah ke masyarakat ya, tanya jawab misalnya ya,
itu hafalan ayat, wih, gitu kan. Atau pertanyaannya tajwid, gitu kan. Ya, apalagi ilmu qiraat, waduh, keren banget kayaknya ya. Sehingga ketika ada orang jawab ya atau masyarakat ada yang bisa menjawab jawaban yang benar, dikasihnya mushaf presiden. Dan saya pernah menyaksikan ada mushaf presiden di PNRI ya. PNRI itu apa kepanjangannya? PNRI apa tuh, Tat? Percetakan Indonesia yang pertama kali bikin uang Indonesia itu PNRI. Percetakan Nasional Republik Indonesia kalau nggak salah ya. Nah itu ada tuh di etalase itu Quran Presiden Republik Indonesia, tapi tersimpan, nggak dicetak lagi. Ya waktu saya diminta untuk jadi penelitinya rosemnya bener atau enggaknya, terus kitik segala macam. Karena baca itu cita-cita kami di teman-teman PNRI dulu tuh gimana supaya presidennya itu mau nyetak Quran khusus untuk hadiah ke masyarakat. Covernya itu ada apa? Ada tulisannya Quran Presiden, ada tanda tangan Presiden, ya, diberikan ke masyarakat yang berhasil memiliki prestasi tertentu. Waduh. Ini mudah-mudahan amin ya, suatu saat terjadi di Indonesia ya. Baik, ini ngelantur kemana-mana ya. Nggak apa-apa lah, mudah-mudahan berkah. Baik, sementara sampai situ dulu ya. Lahan Jali Kopi ada pertanyaan silakan. Afwan Ustadz mau tanya. Iya, monggo. Jadi kalau kita berimam sama imam yang punya ini, yang lahan jali maupun lahan kahfi tadi ya Ustadz ya? Kopi. Kopi. Yeah. Nah, kita ini ngulang sholatnya atau bagaimana ya Ustadz ya? Pertama ya, jawaban saya tidak ada dosa ketika kita jadi makmum. Oke. Jadi dosanya imam itu yang nanggung imam. Ya, tidak ada dosanya imam yang nanggung siapa? Makmum, tidak ada. Ya, jadi jangan khawatir gitu ya untuk masalah kalau seandainya imamnya salah ya. Tapi kalau mau rinci lagi pembahasannya di bab fikih ya nanti panjang cerita ya. Kalau kesalahannya sampai jali yang merubah makna secara menjadi makna yang bertentangan dengan makna Quran yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mensyariatkan ya misalnya Syafi'iyah itu paling tegas ya. Ya dia sholat ikut sama imam tapi kemudian ngulang lagi di tempat sepi gitu ya. Ada yang semacam itu ya. Bisa nanti dilihat di fikih madhab tentang bagaimana menghadapi imam yang memiliki kesalahan dalam bacaan Quran ya. Tapi nasihat saya begini ya, kalau ada bacaan imam yang kurang baik, maka kalau ngikutin guru saya, beliau jawabannya gini, yang berkewajiban adalah Anda yang sudah tahu, wajib ngajarin. Jadi beliau itu lucu apa? Terus gimana Ustaz hukumnya imam? Hukumnya imam adalah Anda wajib ngajarin. Bagi yang sudah belajar gitu ya. Jadi kalau masalah dosa ya wala taziratu waziratu wizra ukhra ya, seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain ya. Makanya resiko jadi imam itu ya enggak ringan ya, dia pahalanya besar tapi juga berpeluang menanggung dosa kalau dia melakukan kesalahan. Ya, bahkan seandainya imam batal nggak ngaku pun nggak ada makmumnya kemudian jadi batal, enggak. Makmum adalah posisi yang paling aman. Nggak usah khawatir jadi makmum. Adapun kalau kita ingin kesempurnaan, ya cari imam yang lebih baik nggak apa-apa. Ya. Atau kalau kesalahannya betul-betul fatal, ya ikut sholat bersama imam, ya, dan kita merasa betul-betul ini merubah makna yang bertentangan, tambah sholat sendiri ya untuk bisa lebih menguatkan bahwa kita nyari selamat begitu. Baik, demikian saya tahu.
Ustaz, saya nak Ya. tanya saya mau tanya lagi. Masih hal yang sama tadi. Ya. Jadi kalau misalkan kita berimam dengan orang yang mungkin belum sempurna lah kira tajwidnya ya Ustaz ya. Ya. Jadi ya berarti kan pasti ada lahan jalinya atau agak khofinya. Lalu bagaimana dengan anak-anak yang kita ingin train mereka untuk menjadi imam? Umpamanya umpamanya saya ada anak laki-laki, jadi dia saya ingin train dia sebagai imam. Nah, tapi mungkin masih belum sempurna lah kira. Bagaimana itu hukumnya Ustaz? Untuk jadi imam keluarga atau imam masyarakat? Keluarga. Imam keluarga, saran saya Baik. kalau bacanya belum sempurna, saran saya sholat sunnah. Maksudnya sholat sunnah? Jadi imam sholat sunnah? Nggih, misalnya tahajud boleh sekali-kali ya, atau sholat tarawih misalnya kan. Ya, sholat-sholat yang boleh diberjamaahkan ya, untuk mengtrain gitu ya, untuk melatih supaya anak kita itu terbiasa untuk bisa jadi imam nanti minimal di keluarganya gitu ya. Jadi, kan kalau sholat wajib laki-laki ya sebaiknya kan di masjid. Iya. Ya, kecuali terpaksa kondisi tertentu ya enggak apa-apa ya di masjid itu jauh di sini. Jadi apa kan katanya kalau masjid itu selama masih terdengar azannya atau apa gitu. Tapi di sini kan sudah sekian kilometer, jadi ya kira jauh lah gitu. Oh, enggak. Kebetulan saya tempatnya di sini udah mulai sebenarnya udah mulai banyak lah masjid. Tapi maksudnya kalau dari tempat saya memang tidak dekat gitu. Oh, enggak. Kebetulan di estate saya ini tidak ada gitu di daerah saya. Oh, enggak. Jadi kalau misalnya maghrib subuh itu masih di rumah karena jam sekolah juga pagi. Gitu. Ya, itu soal waktu ya. Ya? Kalau kondisi seperti itu ya teknis lapangan ya, maka sebaiknya boleh tapi usahakan anak kita itu punya pembelajarannya ya, jangan sampai dilepas begitu saja ya, tetapi minimal diajarkan kalau surat-surat pendeknya benar bagus gitu kan. Nah, itu aja ya. Pokoknya kaidahnya faqra'u ma tayassara min ya. Bacakanlah Quran itu yang paling mudah. Enggak apa-apa ya. Iya, maksud saya jadi tajwidnya insya Allah sudah, tapi maksudnya kalau terjadi kesalahan, mungkin ada kesalahan-kesalahan yang tertentu gitu, apakah itu apakah masih bisa? Ya tadi gimana ya pertanyaannya sama juga ya. Selama dalam upaya untuk perbaikan ya, itu mudah-mudahan dimaafkan ya. Yang resiko itu kalau sama sekali tidak ada upaya perbaikan, maksudnya dia tidak ada program ngajinya, tidak ada program memperbaiki Qurannya. Itu yang ada Ustadz, insya Allah ada. Tapi maksudnya kan kadang dia nanti salah di sini, nanti udah dibetulin nanti salah yang di sana pula. Gitu. Jangankan itu ya, Imam Masjidil Haram juga pernah salah. Di belakangnya ada saksi yang membenarkan. Jadi kalau kesalahan yang tidak disengaja ya karena kondisi tertentu, itu dimaafu insya Allah ya, dimaafkan. Amin, insya Allah ya. Karena ini ayah dan anak saling koreksi lah. Istilahnya kalau misalnya ada yang salah terus nanti dikoreksi gitu. Kayak gitu nggak apa-apa ya Ustadz? Nggak apa-apa, bagus. Justru itu budaya yang bagus. Untuk keluarga, di dalam keluarga aja, tapi untuk di luar nggak berani sih mengimami orang lain gitu. Belum. Makanya menjadi imam itu kan hal yang sangat biasa ya dalam umat Islam itu ya. Kita semua kan pasti tuh akan minimal kalau yang laki-laki kan jadi suami ya, atau kalau jadi ibu itu kan bagaimana mempersiapkan generasi itu di keluarga itu keimamannya itu
clear gitu ya. Iya. Di sholat. Nah itu dulu itu umat Islam tuh begitu gitu. Jadi keluarga itu wajib tadi yang seperti saya sampaikan itu falaulan nafar tadi itu ya, tidak sepatutnya semua orang ya itu bermobilisasi massa, bergerak semuanya untuk mencari suatu hal, misalnya semua nyari nafkah ya, di keluarga enggak ada yang belajar agama. Ini enggak boleh. Harus ada satu ya minimal yang berkonsentrasi untuk belajar apa? Belajar tafakuh fiddin, memperdalam agama, wabil khusus memperdalam Quran. Ya, makanya satu keluarga itu nggak boleh semuanya sibuk kerja, alasannya mencari nafkah ya, itu jihad fisabilillah ya. Tapi harus ada satu yang ditunjuk, disepakati di keluarga itu, yuk dalami Quran. Nah, gitu. Ya, saya yang paling berkesan itu setelah dari pesantren itu pulang, ya, kemudian jadi imam, ibu saya di belakang, adik-adik saya di belakang, ya, wah itu rasanya mau nangis itu. Masya Allah. Itu suasana yang salat tarawih waktu itu ya, salat tarawih. Jadi coba kalau kaum muslimin itu kehidupannya itu benar ya, rapi dengan Quran yang selalu hadir di keluarga ya. Ada satu saja yang paling tidak itu mendalam ilmu Qur'annya, cara bacanya, kalau ada yang salah ada yang menerinya gitu kan. Itu akan diberkahi nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya rasa saya dengan tadi saran Ustadz tadi mungkin insya Allah cara saya udah langkah saya sudah benar waktu dari awalnya tuh memulainya dengan sholat tarawih dulu. Waktu ayahnya tidak ada, maka dialah yang anak laki-laki yang tertua lah yang saya ini kan. Ya karena bacanya setelah mantap bacanya baru saya bolehkan untuk jadi imam ini sholat fardu. Ya bagus ya, on the track insyaallah ya. Barakallahu fikum. Insyaallah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ini ada yang nanya, Bismillah Ustaz, boleh tidak baca Quran menggunakan irama atau nada? Apakah demikian perkenalan? Ini lagi kemarin ada yang WA di grup itu tentang Quran itu bukan hiburan, ya, bukan nyanyi-nyanyian, ya, bukan berdendang-dendang. Itu yang paling rame kalimatnya Dr. Aiman Rusdi Syuaid itu. Ya. Nah, boleh nggak kita bernada-nada? Jadi Quran itu pertama kali turun, ya, itu nggak ada nada khusus, ya. Misalnya nadanya apa? Ros, ya, apalagi sih? Jas, bayati, nggak ada ya, apalagi di YouTube itu ada yang berani-beraninya. Inilah nadanya Nabi SAW gitu kan? Ya, aduh, itu betul-betul ngeri banget ya, menyandarkan sesuatu ke Nabi SAW itu nggak boleh sembarangan ya. Dan tidak ada satu riwayat pun yang menunjukkan nada Nabi bagaimana ya. Kalau kata Pak Kiai dulu itu waktu kami ngaji itu, jadi Quran itu turun di Jazirah Arab ya, yang waktu itu urusannya itu perut aja belum beres. Maksudnya orang tuh banyak yang lapar ya, nanam juga susah gitu ya. Kemudian di kehidupan hari-hari itu sangat susah, kecuali yang betul-betul kaya raya, pembesar dan seterusnya ya. Masyarakatnya itu peradabannya itu nggak sempat nyanyi-nyanyi gitu, kecuali yang borju ya, yang duitnya hartanya melimpah dengan segala macam fasilitas ya. Masyarakat waktu itu ya, di zaman Rasulullah SAW turun Quran, nuzulul wahyu itu, betul-betul peradabannya itu ngurus bangunan yang indah juga enggak gitu. Apalagi musik-musik yang enggak. Betul-betul Quran datang tanpa nada-nada yang seperti mungkin hari ini kita lihat ya. Tapi Rasulullah SAW memberikan arahan ya, supaya apa ya, Quran itu ya diindahkan dengan suara kita ya. Dari penjelasan para ulama, Quran itu harus indah, dan indahnya itu harus dengan suara kita ya. Kalau guru saya pernah menjelaskan, harus kita sendiri yang merasa bahwa
nada kita itu cocok buat kita. Gitu. Jadi tidak ada kewajiban sama sekali ya, bahkan termasuk yang mungkin boleh saya katakan makruh ya, ini ijtihad saya makruh, niru-niru gaya orang. Saya pernah masalahnya ya. Ini pengalaman pribadi ya, waktu itu saya masih di pesantren itu lagi populer gayanya ada yang tahu nggak? Misalnya gini. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Siapa tuh? Mahir Maikli ya. Nah, itu saya jadi khotib Jumat ya. Karena itu lagi populer, dibaca terus sama teman-teman kita ya, sama santri kadang ya. Pokoknya ngelekat ya. Saya jadi imam, habis khutbah jadi imam. Kebawa nada itu ya, nada Mahir Maikli itu, Syekh Mahir Maikli ya. Nah, Al-Fatihahnya sih mirip gitu ya, giliran surat, waduh. Kan ada Quran itu kalau nggak seragam kan, aduh, berantakan gitu kan. Yang sini adanya begini, nanti yang sana adanya, wah enggak. Semenjak itu saya kapok ya untuk ngikut-ngikut nada yang lain. Ya, maka saran kami ya, nadakanlah dengan nada sendiri. Ya boleh sih ngikutin makharijul hurufnya yang sudah jadi ya, menemukan begini-begini ya, atau untuk pembelajaran itu enggak ada masalah ya. Tetapi yang terbaik menurut kami adalah indahkan Quran dengan suara kita masing-masing ya. Yang penting Quran itu kalau makharijul hurufnya udah bagus ya, sifatul hurufnya udah bagus, tajwidnya juga udah bagus ya, alaqatul hurufnya bagus, insya Allah itu indah. Dan Allah Subhanahu wa taala suka dengan keindahan ya. Jadi nada usahakan apa? Usahakan punya masing-masing, artinya kita merasakan sendiri ya nada yang menjadi khasan kita untuk kita ta'abbud membaca Quran untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan sampai nada itu menjadikan kita terfitnah ya, dicari yang gaya-gayanya ya, sebaiknya dihindari. Ya. Ustadz sekarang itu syiarnya supaya ya silahkanlah kalau mau itu jadi syiar, tapi harus kembali ke basic ya, supaya Quran itu jangan sampai terkena gurur, orang cenderung kepada apa? Kepada lagunya, bukan kepada benarnya pengucapan maupun makna. Ya, karena beberapa itu aneh ya, karena pakai nada. Saya beberapa mendapati metode-metode itu mengutamakan nada. Ya, kalau untuk juz 30 sih masih tidak apa-apa ya. Nanti ketika yang lain-lain itu, misalnya nadanya riang. Ya, nadanya riang, wah semangat gitu kan. Ya, ternyata isinya neraka. Wah, neraka kok gembira, ini gimana? Ya, makanya nada itu sudah mainnya dzauq ya, mainnya rasa. Makanya usahakan nada itu muncul dari apa? Dari diri kita sendiri dan dari penghayatan kita kepada Quran. Ya, Nabi SAW itu beberapa kali ya di dalam pemaknaan, misalnya satu ayat itu diulang-ulang sampai pagi gitu ya. Bahkan ketemu satu ayat beliau menangis ya, berhenti di situ merenungi ya. Jadi nada itu adalah hasil dari apa? Hasil dari rasa interaksi dengan makna-makna Quran. Ya, jangan sampai kita nada dulu melupakan makna. Ini musibah. Ya, ini bisa gurur, bisa jatuh kepada memalingkan dari Quran. Ya. Demikian saja jawabannya tentang masalah nada, dan ini tidak ada kaitan dengan lahan. Nada nanti hubungannya ya dzauqnya masing-masing. Ya. Adapun mengutamakan nada mengalahkan tajwid, ya ini musibah. Ya. Seperti kemarin pernah kontroversi ya di Indonesia pakai langgam Jawa. Itu gimana Ustadz? Ya. Kalau dia memang bacanya dengan maknanya itu menghasilkan nada begitu, ya monggo silahkan ya.
karena secara tajwid juga waktu kita nanya ke guru kami itu, ya tidak ada masalah sebenarnya tajwidnya. Ya, beberapa hal ya adalah kecelakaannya di 1-2 titik gitu ya. Tapi secara makharijul huruf matnya juga tidak apa-apa. Aslinya tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa, silakan bernada, tapi usahakan itu hasil apa? Hasil dari interaksi kita dengan Quran, bukan settingan. Ya, bukan apa ya? enggak alami gitu ya. Ya. Baik. Demikian Ustazah. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi monggo. Kalau tidak kita lanjut materi. Ada yang menambahkan juga dipersilakan. Jadi setelah kita belajar Quran ini ya, kami berharap sekali teman-teman ya, ustaz-ustaz semuanya semakin memperdalam kembali ilmu Qurannya ya, tafsirnya, alat-alat untuk bisa menghasilkan, bisa mentafsirkan suatu istinbat hukum dari Quran itu dilengkapi lagi, itu lebih baik lagi. Ya. Baik, ini kita sudah masuk di bab 13. Bab 13 itu apa nih? Oh, beberapa contoh-contoh mushaf. Ada mushaf standar riwayat Hafs, cetakan siapa? Cetakan Indonesia. Coba Ustazah, 183 dengan 184. Bedanya apa coba? Mushaf Indonesia Al-Fatihahnya dengan mushaf Madinah bedanya apa, ada yang tahu? Kalau mushaf Indonesia bawahnya nggak dikasih tanda. Kalau mushaf Timur Tengah dikasih kepala squad. Itu secara tanda baca ya, tanda baca. Kalau secara rosem? Itu yang apa? Yang untuk mushaf Timur Tengah itu ciri khasnya kalau Matobi pada fathah itu pakai alif kecil sama fathah. Indonesia cuma pakai fathah berdiri. Itu tanda baca Ustaz. Masih tanda baca itu ya. Ya, sekarang rosem. Sama nggak rosem Indonesia dengan sama Timur Tengah? Sama aja. Beda. Yang beda mana nih? Ya, Oke, nyari ya. saya tanya kepada Terus cari ya. Kalau yang saya tahu kalau misalnya Indonesia sama apa nih Timur Tengah itu pada kalimat alamin itu kalau di Indonesia pakai alif Ustaz. Oh, terus? Sementara kalau di Timur Tengah dia hanya menggunakan alif shogir. Itu masih tanda baca. Masih tanda baca. Tapi kan secara rasamnya ada alifnya. Ada alifnya kalau di Indonesia. Tanda baca itu. Bukan rosem. Rosem itu yang hitam dicetak hitam itu ya Ustaz. Iya, ada bedanya ya. Yang dicetak hitam bukannya merah-merah. Itu rosem. Kalau yang merah tanda baca. Oke. Kalau Ustaz apa bedanya? Saya kok nggak menemukan ya. Yang rosem loh Ustaz. Yang rosem loh ya. Ada kelihatan tuh, jelas banget. Jreng ya. tuh. Sebentar Ustaz. Cari dulu. Yang cetak hitam kan Ustaz? Rosem pokoknya rosem. Iya, rosem cetak hitam kan, yang merah-merah tanda baca kan? Kalau yang hari ini ya, hari ini Ustazah perhatikan ya, di situ ada perbedaan tanda baca dan perbedaan rosem. Bahkan ada bedanya waqaf wasol. Kalau waqaf wasol iya ada beda. Nah, Pak Kiai sudah membuat merah-merah. Iya. Antara yang beda dengan yang sama. Ya, yang merah itu pasti beda. Iya, yang wakafnya di alaihim itu loh, ayat 7 kan beda. Kalau ini kalau di Indonesia ada tandanya alif lam sama apa? Ya itu waru terbalik, tapi itu kan bukan rosem, itu tanda baca kan Ustaz? Nggih. Habis si roto itu. Ketemu kan? Tapi itu Ustaz Afwan, itu kalau alamin itu memang kalau Indonesia bukannya harusnya biasanya orang saya lihat sering pakai alif setelah ain. Huruf mad. Enggak ada ini. Enggak ada ya sebenarnya ya. Kenapa orang Oke, baik. Oke, saya drop itu. Jadi ini sirotolnya. Jadi ini alif pada sirotol.
Dari mulai ihdinas sirata sama siroto. Ihdinas. Ihdinas. Dari ihdinas siratal. siro. Tuh. Ihdinas Baik. siratal. Saya pakai coret-coretan ya. Bedanya Ya. Rosem Indonesia, Rosem Usmani Indonesia dengan Rosem Usmani Timur Tengah ya. Itu hanya ada di kalimat apa? As-sirat. Kalimat siroto doang. Ya. Yang ayat 7 berarti. Nggih, Sama ayat kalau Indonesia itu gini kan. Nggih. Kalau Timur Tengah gimana? Enggak ada alif. Pakai alif sogir. Enggak ada alifnya. Gini Alif Rosemnya. kecil. Ya, kalau dikasih tanda baca, Ya, tapi kan itu merah, Ustaz. Yang alif itu kan merah itu kan. merah itu karena beda, makanya ditulis sama Pak Kiai yang bukan. merah itu ada bedanya. Bukan karena tanda baca itu. Bukan. Nih, di sini kecil ini kan. Jadi kalau Timur Tengah, alifnya itu tanda baca. Ya, jadi ini tuh apa? Tanda baca. Kalau Indonesia bukan. Kalau Indonesia, ini Rosem. Kenapa nggak dihitam-hitamin aja, Ustaz? Ya, Pak Kiai itu pengen menunjukkan bedanya tanda baca dan Rosem antara riwayat Haus Al-Fatihahnya Madinah dengan Timur Tengah itu dimerahin. Soalnya kalau dalam ilmu dobat kalau merah itu bisa tanda baca dalam ilmu dobat itu. Ini bukan Yang bahas hitam. ilmu dobat. Ini lagi bahas Biasa, perbedaan antara tanda baca dan Rosem standar Indonesia dengan Timur Tengah. Kalau mau belajar yang Rosem itu lain halaman. Mana Rosem, mana tanda Yang baca ada di itu belakang. lain halaman. Ya, ini kita lagi belajar apa? Bedanya cetakan Indonesia dengan Timur Tengah, Rosem maupun dobat. Nah, clear ya? Bedanya apa? Asiroto dan siroto. Rosem dan tanda baca. Ya. Nah, lanjut. Udah itu doang kok. Selanjutnya Mushaf Madinah menurut riwayat Syu'bah. Oh, ya. Jangan syubah. Halaman 185 itu Syu'bah itu. Ininya pada. Tapi nggak ada hitam semua. Ini enggak ada pembahasan perbedaan, enggak ada. Cuman halaman 183 184 saja yang dibahas tanda baca dan Rosem beda dengan Madinah dengan Indonesia. Coba pertanyaan saya, kenapa Rosem Usmani Indonesia dengan Timur Tengah bisa beda? Jawabannya apa? Karena riwayatnya beda. Riwayatnya beda. sama-sama Riwayatnya beda. Iya, tapi beda jalur. Kan riwayat Hafaz sama-sama itu. Kenapa sama-sama Asyatibi ya? Sama-sama Syatibi ya? Iya, tapi beda. Oh, Pak Kiai pernah menerangkan dalam salah satu Zoom-nya itu. Kalau Indonesia tuh pakai apa? Saya lupa. Saya pernah diterangkan sama Ustaz Abu Iban juga Kan sih, waktu cuma itu lupa. Ustadz udah pernah jelasin kalau yang Madinah itu siapa yang ngeluarin terus, tapi saya lupa namanya, saya nggak kecatat waktu itu. Waktu itu Ustadz udah pernah sebut di awal-awal. Oke ya, nanti itu kita bahas di halaman berapa ya? Sekilas ilmu Rosem ya, halaman 336 misalnya kita bahas di situ insyaallah ya. Oke, sekarang simpen dulu aja nggih. Penasarannya nggih. Kira sekarang udah dibuka. Sekarang. Nanti saya aja berikan nama itu Ustadz yang apa? Jalurnya Indonesia. Nggih, enggak apa-apa. Saya pernah dikasih tahu sama Ustadz Abu Iban, cuma saya lupa namanya. Enggak, saya amati. Ya, nanti ya, kalau nggak salah Ustadz Zahra sudah nge-share iklan tentang Rosem Usmani itu yang bersungguh-sungguh. Itu lain ya Ustadz ya? Lain gimana? Maksudnya bukannya kita udah akan bahas Rosem di sini? Belum. Itu ini sebulan, ini full pendalaman sampai dalam-dalamnya. Aduh, pagi ya Allah. Belum. Ya, oke. Silakan Ustaz. Ya, jadi lanjut. Syu'bah udah pengetahuan aja ya, Syu'bah demikian gitu ya. Kemudian halaman
berikutnya riwayat Qalun. Apa bedanya riwayat Qalun dengan riwayat Hafs? Ya beda Ustaz. Coba Ustaz Qalun baca coba. Maliki pendek namanya. Nggih. Terus itu kenapa itu ada kasroh di bawah alif itu? Kasar di bawah alifnya mana? Alif yang mana? Ya Bismillahirrahmanirrahim. Ilhamdu kayaknya gitu deh bacanya. Betul nggak? Enggak. Negara Sudan. Halaman 186 itu loh. Kalau di wasal apa? Oh. Iya. Nah, Kenapa itu? Cara bacanya gimana itu? justru saya walaupun saya udah pernah sudah belajar ininya Qalunnya, tapi saya belum pernah pakai Qurannya. Jadi saya selalu pakai Hafs. Jadi ini baru nih, saya baru lihat nih Ustaz. Ini yang Sudan ya. Nah, Sudan itu tanda bacanya beda. Tapi yang bacanya sama. Alhamdulillahirabbil alamin gitu kan. Betul. Kenapa itu ada kasroh di situ? Itu antisipasi ya. Dia udah dikasih titik di atas itu berarti hamzah wasol. Ya, kalau dia diwasal oleh kata sebelumnya ar-rahimil. Nah, itu sebenarnya kasroh itu kasrohnya mim. Ya. Oh, oke. Kalau di tengah apa? Ihdina siroto. Itu kasrohnya di tengah, itu kenapa? Ihdina. Ya, Nah, Karena itu kalau disambung nun. Iya, Disambung kan kalau gini. Karena sta'inu dina. Nuhdina. Oke. Ya. jadi kalau di tengah bacanya apa? Bacanya dhammahnya kata sebelum huruf sebelum. Dari huruf sebelumnya kan, tapi kalau di ibtidak dari situ tetap Dina. Nah, Oke. titiknya di bawah ya kan? Berarti kasroh. Kalau titiknya di atas Fathah. fathah. Ya. Udah clear ya? Oke, lanjut halaman Sudan ini sudah. Jadi riwayat waras itu banyak dipakai di Aljazair, Tunisia, Maroko dan Sudan, Afrika Barat Tengah. Nih, nah, lafaznya panjang-panjang sih di sana. Lafaznya begitu. panjang di waras. Nih, 189 coba apa masalahnya di sini? Sama ya dengan Qalun nggak? Oh, enggak. Jadi di Ar-Rahman Maliki. sama dengan Qalun. Beda sama Hafaz kalau Maliki. Tulisannya. Terus ini Bentuk hurufnya Ustaz. Ya, tanda-tandanya. Ya. Sukunnya pakai bunder banget ya. Kafnya juga. Domahnya tapi memang begitu ya Ustaz? Ya, enggak, ini dari sononya emang tanda bacanya begini. Terus bismillahnya bukan ayat pertama kalau riwayat waras. Gitu ya. Ayat 5 mustafifnya Ustaz. Mustafif. Itu untuk kofnya riwayat waras Sudan itu ya, Maroko dan seterusnya ini. Pakai satu titik. Kofnya itu satu titik. Domahnya kayak apa sih nih? Nggak tahu deh. Kayak gitu. Terus nun kalau di akhir nggak ada titiknya tuh. Al-alamina itu nggak ada titiknya tuh nunnya. Lo nasta'in ada nasta'in. Nasta'in nggak ada. Kenapa nggak ada titiknya? Nun terakhir. Ya itu nasta'in kan terakhir Ustaz. Itu ada kayak tanda domah ya. Itu domah bukan titik. Iya, Waladolin juga. Waladolin nggak ada. Tadi ada yang nanya, itu kenapa nggak ada titiknya Ustadz? Ini kebijakan tanda baca mushaf waras di Afrika ya. Kayak begini. Ya semacam lajnah pentaskhih Qur'annya itu begini ya. Ya. Jadi yang beda itu hanya yang qiraat Nafi aja Ustaz. Ini bukan masalah beda bacaan qiraatnya ya, tapi ini beda ini dulu beda tanda baca. Ini tanda bacanya. Iya itu. Tapi kalau yang lain yang saya ingat yang lain sepertinya sama Ustaz tanda baca ininya. Ya negara mana? Niki asli dari apa? Aljazair, Tunisia kayak begini. Afwan, saya mau tanya. Jadi kalau misalnya
Quran mushaf qiraat itu yang selain Asim ada atau tidak yang tulisannya sama persis sama, hanya cuma perbedaan fasul huruf sama usulnya aja yang beda, tapi maksudnya cara penulisannya tuh sama gitu. Ada nggak gitu, Ustaz? Ini harus belajar ilmu Rasul Usmani ini ya. Iya, oke. Ya, simpen dulu ya, simpen dulu Ya, panjang. baik. Karena saya belum pernah lihat ada Al-Quran yang maksudnya walaupun dia qiraat lain tapi tulisannya kok menurut saya tetap sama, cukup dirubah di huruf yang di farsul hurufnya aja gitu. Berarti sekarang ini ngelihat kan sekarang? Iya. Ya, berarti udah pernah ya. Alhamdulillah. Berarti Rasul Usmani bisa menampung semua riwayat ya, Ustaz? Nggih. Walaupun nanti ada pengecualian. Oh, ada pengecualian. Ya. Oh, kalau qiraat tuh Rasul Usmani itu pengecualiannya. Aduh. Banyak. Nanti ada pengecualian itu ada kaidah, ada kalimat. Kaidahnya nanti ada lagi pengecualian dari pengecualian. Nanti pengecualian dari pengecualian itu ada lagi pengecualiannya. Aduh, ya Allah. Aduh, Ustaz. Serem Ustaz. Ya, nanti aja sambil jalan Ustaz diceritain. Jangan sekarang. Ya, tapi kalau kita pelajari tahu alurnya enak. Oh, itu rasanya kayak menelusuri samudra yang mendalam gitu. Tapi kalau udah tahu alurnya nikmat insya Allah ya. Jadi yang hobi snorkeling apa namanya? Mari kita. Snorkeling. Kalau snorkeling sih, kalau yang menyelam dalam itu apa? Menyelam. Diving. Nah, yang hobi diving untuk ilmu Quran, saran saya perdalam ilmu Rasul Usmani. Itu keindahan di samudranya itu luar biasa. Di dasar samudra. Oke, lanjut. Mushaf Timur Tengah Sudan, riwayat Ad-Duri 190. Duri, ya. Tuh. Nggak kelihatan. Ya kayak gitulah ya. Udah nggak ada yang aneh insya Allah. Lanjut, riwayat Hafs Al-Baqarah Indonesia dengan Hafs Al-Baqarah Madinah. Ya, yang di merah-merahin itu perbedaan tanda baca. Rosemnya ada nggak? Coba cari. Ya, alif lam mim ini ya, Ustaz. Nggih. Itu yang Zalika apa bedanya? Tanda baca saja. Iya, tanda baca ya. Ulaika, Ustaz. Ulaika apa bedanya? Tanda baca sama ini loh, rosemnya sama ding rosemnya. Ya, ulaika kalau tanda baca Indonesia wawnya nggak dikasih apa-apa. Kalau Timur Tengah dikasih stiker. Nah, nggak ada yang beda ya. Beda tanda baca saja. Oke. Lanjut, Syu'bah Al-Baqarah. Nah, kayak gitulah. Sama aja, Ustaz. Sama, oke. Lanjut, Qalun Al-Baqarah. Ada yang beda di wasolnya toh. Itu kenapa alif kalau alif lam mim kan alif lam mim tidak menjadi ayat 1 sebentar. Alif lam mim di kolom bukan menjadi ayat 1 khusus ya. Dia nyambung sama zalika. Bismillah bismillah. Terus alif lam mimnya kenapa ada hamzah, Ustaz? Kenapa ada hamzah? Gimana ya? Kenapa ada hamzah? Itu huruf alif pada hamzah. Hamzah kotak. Hamzah kota maksudnya. Kenapa, Ustaz? Iya. Saya nanya kok malah ditanya. Ya, karena saya nggak tahu. Riwayat kolom sama aja sih, bacanya kan alif lam mim sama kayak riwayat Hafiz. Itu kenapa ada hamzah di situ? Bukan bacanya bukan jadi hamzah lam mim kan, Ustaz? Alif tetap bacanya tetap sama. Habis ada hamzah. Nah, guys, pertanyaan saya kenapa ada hamzah nangkring di situ? Kebijakan latnahnya. Jadi alif lam mim itu alifnya itu tetap menggunakan hamzah kotok bukan hamzah wasol.
tapi dibacanya tetap alif ya Ustaz. Lah Ustaz. Hamzah kan tetap mewakili di situ Tetap alif, dibaca alif. kata-kata alif. Nah, sehingga kalau diwasol dari Bismillahirrahmanirrahim alif gitu, bukan Iya. bukan mil alif. Nah, susah kan? Oh iya. Itu kebijakan negara Libya atau gimana untuk? Enggak lah, tanda baca Oh, ya, iya. supaya tidak dianggap hamzah wasol. Hamzah wasolnya apa? Enggak dikasih apa-apa ya, ada titik tuh, alladzina tuh ada titik di atas tuh hamzah wasol. Oh iya. Oke, Berarti lanjut. itu ya, kebijakan Tuh, Ustaz. negara Libya Ustaz ya. Nggih. Kalau alif lam mim pada riwayat Hafs, terus bacanya kok bisa itu boleh diwasalkan dari Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim betul. Sama kan? Sama, tapi kalau kebijakannya tidak dikasih tanda Hamzah baca. kotak. Oke, Kebijakan jadi negara, ada jenah penulisan kemenaknya tapi itu loh. bacaannya tetap sama gitu ya. Tetap sama, tapi kodenya beda. Beda. Oke, nggih. Riwayat waris Al-Baqarah 1:3 juga begitu ya. Ya. Tidak menjadi ayat 1 secara khusus. Oke. Lanjut. Ad-Duri juga kayak gitu kan. Ad-Duri sederhana banget ini ya. Ini adur. Ya. Oke, lanjut. Halaman 197 dengan 198 bedanya apa? Panjang banget Ustaz. Yang ini aja, yang rosem coba. Yang rosem, bukan tanda baca. Bukan tanda baca, coba. Tanda baca aja enak. Nah, Kalau rosem mah rumit, harus cari bentuknya. Ikhod dan Allah seperti sama. Paling di wakaf asalnya. Alif, sebentar ayat. kelihatan tuh di sini. Alainahum ayat 12. Itu pakai hamzah kotok ya kalau yang di Madinah. Mushaf Madinah. Oh, ini. Kalau yang di Indonesia pakai hamzah wasal. Kayaknya seru ini ya. Coba. Ini semua yang alif-alifnya ini semua. Di sini alif nggak pakai hamzah. Kalau ya sudah. Nggak ada perbedaan Ustaz, korosem kayaknya ya. Ada. Ya sudah, hamzah PR. Ya, PR ya. PR hari ini. Lah, 197 dengan ya iyalah biar serius. Ya selama ini pasti dilihat-lihat doang. Jangan buru-buru dilihat nggak dilihat nih halaman ini gitu kan. Kalau wakaf sama wasal termasuk rosem bukan? Kenapa? Wakaf sama wasal termasuk rosem bukan itu? Tanda wakaf sama wasal itu bukan? Ya bukan lah. Termasuk. Ada sedikit. Nah, kayaknya ketemu tuh. Yukhadi'unya gimana tuh? Ya, yukhadi'una. Kho-nya harusnya pakai alif kalau di ini. Itu rosem apa tanda baca sih? Ya berarti PR ya, udah mulai ketemu tuh. Ustaz itu rosem apa tanda baca loh, saya belum jelas soalnya. Itu makanya dikasih PR. Makanya dikasih PR biar Ustaz, mikir. udahlah yang page ini biar kita bahas di sini aja Ustaz. Iya, Ustaz, ini kan rosem masalah itu rosem mau di PR itu. Kasihan gitu. yang nggak ngerjain saya maksudnya. Gak apa-apa ya. Nanti pertemuan berikutnya kita bahas secara detail. Cuma 1, 2, 3 tempat doang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Oh, belum ada ilmunya. Udah ada ilmunya insya Allah. Ya tadi itu 1 yukhadi'una. Terus kalau yang hamzah alif dengan hamzah kotok itu bagaimana Ustaz? Kan ini kan tidak ada hamzah kotok di sini. Itu termasuk rosem atau tidak? Gimana Ustaz? Rosem apa tanda baca? Jadi rosem itu batang tubuh, ya kan? Tanda baca itu harokat, titik. Ya berarti hamzah kotok berarti ini apa namanya? Apa tadi? Rosem. Rosem, hamzah kotok, hamzah wasal itu bukan. Itu tanda baca. Tanda baca, bingung kan? Baca. Yang mana yang tanda baca Ustaz? Hamzah kotok. Tanda baca itu hamzah wasal, hamzah kotok, tanda baca. Oke. Fathah, kasrah, dhammah, tanda baca. Titik-titik, tanda baca. Tasdid, tanda baca. Wasal, wakof, tanda baca. Untuk huruf rosem. Oh gitu. Ya,
foto itu jadi tanda baca. Oke. Dah. Ustaz mau tanya Ustaz, kalau fathah berdiri, alif kecil sama fathah itu ada tanda baca apa rosem? Ada yang rosem, ada yang tanda baca. Kan nggak tahu ilmunya kita ngeraba baca. Makanya biar serius ini PR. Ya. Ini lama Ustadz ke Coba. hari Senin. Iya, Ustaz dibahas aja Yuk. lah. Nggak mau Justru- PR aja Ustadz. Saya nggak mau kesempatan. ngerjain. Saya nggak mau kerjain. Nggak ngerjain nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ustadz udahlah ini Tapi satu dibahas page ini lah aja ya. Ustadz. Ya Dibahas sudah, loh ya. saya kasih satu ini, satu Nah, semuanya bukti. aja nanggung semuanya aja nanggung nggak mau. Berdebat. Coba Ustazah baca ayat 7. Wa ala absarihim. Untuk riwayat Hafs Indonesia, shotnya setelahnya alif apa tanda baca? Indonesia setelah shotnya alif. Alif. Sekarang buka Timur Tengah. Absarihim. Pakai ini alamatul mat ini. Itu pakai alif kecil. Alamat. Ya, Ya, alif sogir. Oh, gitu. Nah, kayak gitu doang ya Allah. Apalagi Terus Udah, lainnya cari sendiri. Dah, cukup. Ustadz, satu halaman aja. Itu udah itu doang. Nanti coba Ustazah cari lagi. Kalau ketemu, alhamdulillah. Nggak ketemu nggak apa-apa. Dah, lanjut. Tapi ya dibahas ya Ustaz. Insya Allah. Lanjut nomor 3, halaman 199 ya. Riwayat Subah udah nggak perlu dibahas. 200 riwayat Kolun juga Nggak perlu sekedar dibahas. pengetahuan saja. Kalau Faras nggak usah dibahas. Lah kan Nggak ini kita usah. riwayat Hafs kita bahasnya. Kalau Iya, kita iya. bahas riwayat yang lain jadi apa? Jadi Iya. bingung. Daurah lagi. Gitu orang lagi. Oke, ulaika kayak gitu tuh halaman 201 tuh. Ulaika tuh. Satu lagi Kak, yang di riwayat apa? Iya. Faras. Ini riwayat waras. Ini. Iya, wih. Ya, tanda ini bacanya rumit kayak banget. gitu. Rumit. Jadi yang diconteng ini maksudnya apa nih? Ustadz? Fathah ya, Yang diconteng, yang di panjang, strike gitu, yang garis miring itu. lereng. Apalah namanya Ustaz. Jadi bahas riwayat Hafiz nggak nih? Ini riwayat waras ya. Jadi kalau saya bahas mendalam nanti jadi melanggar riwayat. Yang penting tahu aja ya. Yang penting tahu. Oh, mushaf asli itu kayak begini gitu. Ya Allah. Jadi nanti kalau ini kok ada Quran lain ini beda, ini palsu. Jangan begitu gitu. Lanjut. Mendingan halaman 203 tuh. Ya, bedanya apa? Maryam, bedanya apa? Perbedaan tuh harusnya jangan rasem ya, tapi tanda baca loh Ustaz. Rasem Iya. itu. Perbedaannya itu sudah dikasih merah-merah, dah clear tuh. Tapi kan kebanyakan tanda baca. Itu sebagai tanda baca, bukan sebagai rosem. Ya, kadang rosem, kadang tanda baca. Nah, membedakannya itu gimana? Ayo. Ya, Karena sama-sama merah, ayo. Ya tinggal kaidah saya dipakai ya. Kalau fathah kasrah dhamma itu tanda baca. Kalau batang tubuh ya itu berarti rosem. Ya. Udah Yang ilmunya. rosem yang ada nun wikoya, bigula, minis, muhu itu rosem ya? Tanda baca lah, nun kecil mah tanda baca. Tapi kan rosemnya sama ya rosemnya, kirain beda. Lanjut. Kaf ha ya ain shad untuk riwayat Subah kayak gitu tuh. Mana sih? Oh iya, titik-titik di bawah ya. Oke. Sama lah Ustaz. Kafaya insot cuma tanda bacanya Lewati. aja. Itu Yang bisa sama dibaca apa? He, ye gitu kali. Kalau Subah kan nggak Ini bisa. apa? Ini Hafs. Subah bisa ya? Nggak ada lah Ustaz. Subah enggak yang Subah 205 itu. Itu bisa 205. dibaca merah apa imalah Udah apa? pindah. Oke, yang 205 kayak gitu udah. Ini taklil. Oke, riwayat kolon kayak gitu tuh. Kok Ustaz Afwan Syubah kan imalah Ustaz. Ya, jangan bahas qiraat ya. Ini cuma ngasih tahu doang tandanya. Habis Ustaz tadi bacanya heye. Nah Oke, itu Afwan. kayak imalah, kayak taklil. Iya. Kalau Oke. kalau ya berarti taklil ding bukan imalah, taklil. Jangan bicara qiraat katanya.
Nah ya kayak gitu Quran-Quran tuh diperhatikan, ada tanda wajib halaman 208 tuh, ada tanda wajib itu apa maksudnya tuh? Itu kalau riwayat Ad-Duri ya. Apa ya? Imalah apa, Ustaz? Ya jangan dibahas sekarang ya, qiraat itu. Oke, pokoknya lihat aja tuh bacaan Quran ya, dipelajari terus ya. Berhubung waktu sudah 26 ini coba halaman 214 coba. Ad-Duri. Itu bacanya gimana tuh, ada segitiga-segitiga itu? Ya bacanya kayak apa kok Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Enggak, yang segitiga-segitiga banyak itu loh. Segitiga banyak. Halaman 12. Dibaca Duri ya? Dibaca taklil bukan? Soleh apa soleh, apa hude apa hude. Ya nanti itu qiraat ya. Malah ya. Ya ada yang tanda wajib, ada apa gitu-gitu kan. Ad-Duri ini Abu Amru ya Ustaz? Abu Amr. Ya, lanjut ya. Terus itu Quran-Quran pokoknya diperhatikan aja ya, itu seru itu. Ya, ini sekedar Kak Geng memberikan wawasan supaya kalau ada Quran yang berbeda dengan riwayat Haus, usahakan apa? Nah, yang menarik itu coba buka halaman 225 coba. Iya. Riwayat Subah. Yang nerbitin siapa coba? Brunei Darussalam. Wih, Brunei itu keren loh. Ya. Tuh rosemnya dengan tanda bacanya. Kenapa Ustaz? Lajnah tiap negara kan beda-beda Ustaz dalam buku Iya. Taunya itu Brunei dari ini di atas ya. Ya. Terus jadi ini titik hijau ini apa nih Ustaz? Ya ayyuhal kafirun. Al-kafirun. Ada titik hijau, ada segala macam tuh. Seru ya. Ternyata aneh-aneh ya. Iya. Baru tahu ya. Jadi aslinya seperti ini ya Ustaz ya. Ya. Makanya harus tahu ilmu Rasim Usmani biar nggak bingung. Nah, ini pokoknya ditelusuri ya, bedanya apa ya. Terakhir kita bahas udah 28 ya. Berarti besok kita bahas sanad ya, sanadnya riwayat khas miliknya siapa namanya? Pak Fatoni. Fatoni nggih. Nggih. Hari Senin ya Ustaz ya. Dari ini loh, dari putranya Kiai Haji Munawir Kapyak itu. Kiai Haji Ahmad Munawir. Saya dekat dengan Jogja Krapyak ini. Kapyak. Lucunya ya, kemarin Kiai diundang ke Krapyak untuk ngajar Quran. Oh, Masya Allah. Jadi Kiai Fatoni itu lucu ya, belajar dari Krapyak ya kan. Sekarang suruh ngajar. Loh, saya dulu belajar di sini, sekarang suruh ngajar gitu. Jadi ilmunya mumpuni ya. Iya, jadi mereka juga bengong dengan ilmunya Kiai Fatoni gitu kan. Kalau dulu Pak Kiai Fatoni waktu di Krapyak itu taunya itu ya kata kiai gitu kan. Nah, beliau ke Madinah itu kemudian kan jurusan Quran. Ditelusuri tuh Pak Kiai itu bener nggak ini ngomongnya, dicari referensinya, oh ternyata bener, oh ini. Maka beliau itu mengumpulkan semua tulisan ini tuh gara-gara apa? Gara-gara kata Pak Kiai dulu gini, kemudian apa landasan Pak Kiai gitu ceritanya. Nggih, kita tutup nggih. Sementara itu dulu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.